Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada baginda Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumul mahsyar nanti Allah bangkitkan kita tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam video kali ini saya akan berkisah menceritakan tentang bulan Ramadan, yaitu dengan judul orang yang dimusuhi Ramadan. Ketika kita mendengar judul tersebut, maka kita akan bertanya, siapa sih orang yang dimusuhi bulan Ramadan? Nah, siapa sih? Nah, dia adalah ketika itu dikisahkan sebelum memasuki nerakanya Allah, orang tersebut ini dicambuk oleh malaikat. Rasulullah SAW ketika itu sedang berjalan. Kemudian orang tersebut melihat baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang tersebut memegang jubahnya baginda Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, Syafi'ni ya Rasulullah, Syafi'ni ya Rasulullah, beri aku syafaatmu ya Rasulullah. Baginda Nabi Muhammad karena cinta kepada umatnya, karena rindu kepada umatnya, maka dia mengangkat tangan. Dan ketika itu dia ingin berdoa kepada Allah, ingin memberikan syafaat orang yang dicambuki oleh malaikat tersebut. Kemudian malaikat itu berkata, ya Rasulullah, inna khasmahu Ramadan. Orang ini dicambuk oleh saya, kata malaikat tersebut, dikarenakan orang tersebut dia bukan hanya tidak berpuasa di bulan Ramadan, tetapi juga dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata baginda Nabi Muhammad SAW, yang semulanya dia mengangkat tangan ingin memberikan syafaat orang tersebut, kemudian Rasulullah membalikkan tangannya, kemudian dia mengatakan apa? Aku tidak bisa memberikan syafaat kepada orang yang dimusuhi Ramadan. Baginda Nabi Muhammad SAW saja tidak berani memberikan syafaat kepada orang yang dimusuhi bulan Ramadan. Nah, dari itu marilah kita bersama-sama menghindari untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhususnya di bulan Ramadan dan di luar Ramadan, insyaallah, sebagai mujahadah kita insyaallah. Terus kesimpulan dari kisah singkat ini, marilah semoga kita termasuk orang-orang yang bukan dimusuhi bulan Ramadan, amin ya rabbal alamin. Terus yang kedua, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang hanya menahan lapar dan haus ketika berpuasa di bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan apa-apa, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bunyinya, yaitu kam min sha'imin laisa lahu min khiyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan tetapi puasanya tersebut tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya haus dan lapar saja. Summa na'udzubillahi min dzalik. Lalu senadalah dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang mana ketika itu Rasulullah menaiki tangga amin 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 sampai 3 kali, tetapi saya akan membawa satu amin saja yang didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata malaikat Jibril? Syaqiyya abdun, celaka seorang hamba. Ini lalu didoain sama malaikat Jibril, celaka seorang hamba. Siapa yang celaka? Adraka Ramadan. Ketika dia dipanjangkan umurnya untuk bertemu Ramadan, dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan Ramadan, Masya Allah. Tetapi ketika dia keluar di bulan Ramadan, fansalakha minhu walam yughfarlah,
tetapi dia tidak mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak saudara-saudara kita ketika awal-awal corona yang diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberi kesempatan seperti kita saat ini untuk bisa mendapatkan bulan Ramadan. Jangan sampai kita dipanjangkan bulan Ramadan, kemudian kita keluar di bulan Ramadan kita tidak mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma na'udzubillahi min dzalik, sehingga kita dinisbatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang celaka. Tsumma na'udzubillahi min dzalik, semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan gelar tattaqun ketika keluar dari Ramadan, insyaallah. Nah, untuk hari ini yang posisinya sebagai orang tua, terkhusus untuk seorang ayah, semoga yang hari ini bekerja dimudahkan pekerjaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk bisa tetap berpuasa walaupun sedang bekerja, sehingga bisa terhindar dari cerita kita yang pertama, yaitu tidak berpuasa bahkan bermaksiat. Naudzubillah. Untuk seorang ibu, semoga seorang ibu yang hari ini banyak tugasnya di rumah, walaupun capek, tetapi semoga dia diberikan, ibu kita ini diberikan kekuatan oleh Allah jasmani dan rohaninya untuk tetap bisa berpuasa di bulan Ramadan, sehingga termasuk orang-orang yang bisa menjadi la'allakum tattaqun. Dan semoga hari ini posisi yang menjadi orang tua, semoga bisa mendapatkan anak yang soleh dan soleha, sehingga anak yang soleh dan soleha itu bisa menjadikan aset untuk bisa beramal soleh, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat nanti insyaallah. Dan bagi kita posisi yang sebagai seorang anak, yang apalagi seorang anak ya, semoga kita diizinkan untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, terkhususnya hari ini ya, terkhusus pada tahun-tahun ini yang sedang liburan gitu ya, anak-anak pesantren kan pada pulang ke rumah semua itu, maka manfaatilah pulang tersebut untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua, bermanfaat bagi orang banyak insyaallah. Karena kapan lagi kita bisa untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua? Belum tentu nanti tahun depan kita diizinkan untuk bisa berlibur lagi, bisa bertemu dengan orang tua kita. Semoga orang tua kita dipanjangkan umurnya, amin, dimurahkan rezekinya, amin, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Semoga orang hari ini yang mempunyai hutang Allah lunasi hutangnya, amin. Semoga yang belum mendapatkan jodoh Allah temukan jodoh yang soleha ataupun soleh, sehingga bisa memperjuangkan bersama-sama untuk memperjuangkan agama Allah, mencari ridhonya Allah, dan bisa mengingatkan untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga yang hari ini belum mendapatkan pekerjaan bisa mendapatkan pekerjaan, sehingga dengan pekerjaan itu dia bisa menjadikan untuk dekat kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir, semoga kita termasuk orang-orang yang bukan dibenci oleh bulan Ramadan, atau kita mendapatkan orang yang berpuasa tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Dan yang terakhir, semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mentotalitaskan di bulan akhir-akhir Ramadan ini, yaitu untuk beriktikaf. Untuk yang beriktikaf tetap semangat, semoga kita termasuk orang-orang yang ketika keluar di bulan Ramadan menjadikan Ramadan tersebut semakin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Mas Sofyan makan terasi. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Mas Opik orangnya gagah kalau berjalan memakai sepatu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.